Makanya anaknya dijadiin semua. Gitu. Coba kalian pikir aja buat kalian ibu-ibu di luar sana. Kalau saya ibu yang jahat, kalau saya ibu yang tidak baik, mungkin dari semenjak di kandungan sudah saya gugurin itu semua anak-anak saya. Tapi saya lebih memilih untuk membesarkan sendiri dengan tangan saya sendiri. Sekarang so lembut kan ada anak. Gimana sih masa ada anak suruh teriak-teriak? Ada aneh-anehnya deh netizen. Saya kalau depan anak ya begini ngomongnya. Tak kalau nggak ada anak baru jojoakan. Kalian kan sebagai netizen otaknya masih bisa dipakai buat berpikir kan? Ya pikirin aja. Malu pencitraan. Untuk apa pencitraan? Orang mah udah kenal Nikita Mirzani, nggak butuh pencitraan. Nikita Mirzani ya Nikita Mirzani, nggak ada pencitraan. Kan sensasinya marah-marah terus, iya, tapi kan nggak boleh di depan anak. Loli itu sudah dibayarin sekolahnya sampai tahun depan, jadi apalagi yang mau dibayar? Tunggu semesternya si tahun depan. Semua keperluannya sudah terpenuhi. Apanya? Kalau berantem depan anak pernah nggak? Nggak pernah. Saya nggak pernah berantem depan anak. Tidak boleh. Tapi kalau nanya, Nikita pernah marahin anak nggak? Pasti. Kalau itu kayak nih Aska Ami pernah marahin Aska nggak? Pernah. Diapain? Ngomong. Oh. Cuma ngomong. Aska mah dibentak aja udah nangis dia. Udah langsung berlinang air matanya. Kan Aska? Ayo ngaku. Aska! Ngomong gitu aja dia langsung. Apalagi di tiga karakter. Gue tuh punya 3 anak dengan 3 karakter yang berbeda-beda. Yang pertama itu susah banget diatur. Karena jaraknya juga jauh sama yang nomor 2 kan. Nah kalau yang nomor 2 ini gampang banget diatur. Tapi karena sekarang kegiatannya banyak, Aska ngapain aja sih? Bola, terus piano, terus Banyak pokoknya. Muay Thai, boxing, sama boxing. Jadi dia tuh sekarang agak mudian. Ya ini Aska nih tipikal anaknya yang mudian. Tumben kalem, iya kan depan anak. Biasanya kan kalau depan anak emang begini. Kalian ini ya followers baru ya. Kalau followers baru pasti bilangnya kayak gitu, tapi nggak apa-apa. Namanya depan anak ya begini, dari dulu juga gini kalau depan anak, nggak dirubah-rubah. Lihat aja di YouTube orang kalau banyak yang nge-save-in video ditaruh YouTube. Nah kalau Arkana itu sifatnya tuh sama banget tuh kayak gue. Kalau Arkana tuh pemberani. Terus apa lagi bang? Ada bang? Dia dengerin semua yang orang Apa? bilang. Apa? Dia dengerin semua yang orang bilang. Arkana tuh cepet nangkep. Jadi kalau ngomong depan dia tuh harus benar-benar hati-hati banget. Jangan sampai dia denger gitu. Karena nanti dia akan repeat dengan cepet. Gitu. Susah deh. Kalian harus harus rasain jadi ibu dulu. Kalau tukang ibu nggak mungkin dong punya rumah, nggak mungkin dong bisa kerja, nggak mungkin dong bisa dipercaya sama orang. Tukang ibu itu kan pembohong. Bisa jauh-jauh bisa ke psikolog memangnya kenapa? Nah kalau kalian nuduhnya saya dengan kata-kata itu, ya mungkin kalian aja yang harus pergi.
Nanti kalau kalian udah ngerasain jadi seorang ibu, single parent, ngurus anak sendiri, cari uang sendiri, kalian baru bisa ngerasain gitu. Kalau sekarang biarin aja, namanya anak kalau udah teenager, apalagi gini ya, di rumah ini itu ada peraturannya. Semua peraturan harus diikuti gitu. Karena semua masih di bawah pengawasan orang tua. Nih, tanya Aska, peraturan di rumah harus apa? Tidur jam berapa? Tahu. Kalau lagi libur tidur jam berapa? Kalau dianggap aja Kalau lagi sekolah tidur jam berapa? 9 Nah, jadi semua ada aturannya. Nggak boleh main hand, nggak boleh nonton TV. Kalau lagi kalau lagi Senin sampai Jum, itu. Jadi di sini tuh di rumah ini tuh banyak peraturan. Jadi anak-anak tuh harus mengikuti gitu. Jadi biasanya dalam satu keluarga pasti ada satu anak yang miss gitu. Pokoknya nanti one day yang dia cari adalah saya. Pasti yang dicari adalah saya one day. Gak butuh pencitraan. Gue dari dulu gak suka pencitraan. Gak ada pencitraan dalam hidup gue ya begini-gini aja. Alhamdulillah. Dan rezekinya selalu dimudahkan sama Tuhan. Didikan anak cewek sama anak cowok juga beda. Itu karena cewek biasanya kalau pergi itu memang selalu saya suruh salah satu pembantu yang ada di rumah untuk ngikut itu didikan saya nggak tahu kalau didikan kalian kayak gimana, tapi kalau didikan saya ya gitu, kalau keluar rumah harus ada yang ikut salah satu pembantu yang di rumah. Pembantu kan ada 4 di rumah. Alhamdulillah sih selama ini kalau punya pasangan gitu nggak pernah berantem depan anak sih, alhamdulillah. Pokoknya kalau dari saya pribadi, saya hanya mendoakan ya, semoga anak saya yang perempuan sekolahnya benar di sana, bisa menjadi anak yang sukses gitu, bisa jadi anak yang membanggakan karena udah gonta-ganti sekolahan udah kebanyakan. Ini udah last change-nya dia. Ini adalah terakhir. Ini adalah sekolah terakhir yang mudah-mudahan tidak ada masalah lagi ke depannya gitu. Tapi kamu nggak biayain lagi. Bagaimana saya tidak membiayakan? Memang sekolah di luar negeri kayak di Indonesia. Semua biayanya sudah dibayarkan sampai tahun depan. Ini kecapean karena baru pulang dari Bali, first flight, terus packing, terus Aska tadi bikin makan. Dia mau apa tadi, makan apa bang? Ayam filet. Mulai deh, kok jadi mulai? Biar bagaimanapun anak perempuan saya, siapa yang mau jokin? Kalian tuh suka berasumsi, spekulasi sendiri. Kok playing victim? Aduh, kalau gue mah ya orangnya begini-gini aja. Tanya Aska lagi, mukanya kayak tertekan. Mukanya Aska emang begini. Muka Aska emang begini. Muka gue kan anaknya 3 kan beda. Gitu. Anak Aska memang mukanya ya gini. Dia tuh mukanya tuh apa ya namanya? Abang, mukanya apa namanya? Mukanya lembut, halus ya tuh kalau Aska. Nah, kalau Arkana kalau dibentak dia bisa bentak balik. Tuh, anak tuh karakternya beda-beda tuh. Itu yang kecil yang terakhir tuh dia kalau digalakin dia galak balik dari kecil gitu. Nantilah biarkan waktu yang menjawab semuanya.
Perempuan, kalau anak perempuan itu kan beda sama anak laki-laki ya. Kalau anak laki-laki kan nggak punya rahim. Kalau anak perempuan kan punya rahim ya. Jadi segala sesuatunya harus ekstra ketat, harus dijaga dengan baik, gitu. Harus ikutin peraturan. Nanti kalau dia udah dewasa, dia udah bekerja, terserah dia mau ngapain aja. Tapi kalau masih di bawah usianya belum 18 tahun ya dia harus ikutin peraturan yang ada di rumah. Gitu. Makanya kalau misalkan setiap anak pergi pasti ditemenin sama satu pembantu di rumah, ya memang harus begitu. Nah, di rumah, di keluarga gue itu ya, di keluarga almarhum bokap dan almarhum nyokap itu tidak ada yang namanya hamil di luar nikah. Jadi kalau kita punya anak perempuan itu harus ekstra ketat jaganya gitu. Makanya kalau misalkan anak perempuan saya bilang kalau mau kemana-mana dianterin, memang betul, memang diantar, ditungguin malah, nggak boleh lepas dari jangkauan. Kalau gue sih ya, alhamdulillah dari ketiga anak gue belum ada yang sampai hamil di luar nikah. Semuanya menikah dulu baru hamil gitu. Nah, gue tidak mau tuh nanti, apalagi kan pergaulan zaman sekarang tuh bukan kayak zaman-zaman gua, gadget udah bebas, segala macam bebas gitu. Kalau dulu mah masih jam tahun-tahun gua masih kecil mah nggak sehoror sekarang ya. Kalau sekarang anak umur 15 tahun aja udah bisa hamil. Anak kalau di kampung-kampung tuh 13 tahun udah bisa hamil gitu. Makanya harus dijaga ekstra ketat gitu. Ya mungkin kalau dia berontak atau apa, ya namanya teenager ya kan, mungkin pengen berduaan atau nanti kalau berduaan nanti jadinya aneh-aneh gitu kan. Lu aja kabur dari pesantren. Saya nggak pernah kabur dari pesantren. Kata siapa? Saya di pesantren itu tidak kabur. Di Gontor, Mantingan Ngawi, Jawa Timur, boleh ditanya di situ. Saya tidak kabur, tapi karena mama papa saya yang sudah almarhum tidak kuat lihat saya sakit-sakitan karena pelajarannya yang begitu banyak, jadinya saya dipulangkan. Kok sok tahu? Emang kamu keluarga saya? Aku sok tahu. Ya kalau manusia beda pendapat itu wajar-wajar aja. Kalau saya sih karena saya single parent, terus saya udah nggak punya orang tua, udah yatim piatu, terus keluarga juga keluarga kecil banget. Jadi sebisa mungkin saya akan menjaga proteksi anak-anak saya dengan sebaik mungkin gitu. Anak saya dihujat aja saya laporin polisi kan, sampai ada yang tinggal di penjara tuh Indra Tarigan kan itu kan di penjara gara-gara apa? Gara-gara menghina anak saya. Pokoknya nanti tunggulah yang menghujat saya. Tunggulah kalian nanti kalau sudah menikah terus punya anak, terus jodoh kalian tidak lama, akhirnya kalian single parent terus punya anak perempuan. Nah, saya nggak mau anak perempuan saya, apalagi anak laki-laki saya nanti kayak anak-anak yang di jalan gitu, yang anak-anak pang gitu yang pada pakai tato, ngelem ibon gitu-gitu, nggak mau lah. Nauzubillah min dzalik. Saya kan mau liburan. Kita mau kemana bang? Hah? Kita mau kemana? Jepang. Jam berapa? 9. Kan kita mau ke Jepang. Jadi saya nggak mau diganggu. Saya pengen ajak Aska karena Aska pengen kemana? Ya enggak, Jepangnya di mana? Mau ngapain? Pertama mau ke Osaka. Coba dulu. Kamu mau kemana? Osaka. Lihat ke sini dulu. Kamu jangan ke TV terus. Udah berapa jam nonton TV ini? Nanti Ami umpetin remote-nya. Pertama kemana? Osaka. Ini kacamata kamu kotor ini. Kok nggak dibersihin? Terus kedua, Tokyo. bukan dong. Kan dari Osaka ke Kyoto. Dari Kyoto balik lagi ke Osaka. Terus baru ke Tokyo. Jadi saya nggak mau diganggu dengan pertanyaan-pertanyaan atau komen-komen kalian nanti di feed saya ya. Kalau yang dikunciin di kamar, iya bener. Mendingan dikunciin atau dipukul menurut kalian? Harusnya kan dari situ aja kalian udah bisa mikir.
bahwa saya tuh tidak suka pukul-pukul orangnya. Dia SMA kelas 1. Kalau gue mah seburuk-buruknya anak itu tetap anak kita. Apalagi gue yang mengandung sendiri tanpa dibantu siapapun. Tapi untungnya waktu hamil anak pertama masih ada orang tua. Teh.